Innal hamdalillah alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل الدنيا كأنك تعيش عبدا وأعمل آخرتك كأنك تموت غدا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Langkah yang pertama puji syukur alhamdulillah. Kita persembahkan kehadiran Allah tabaraka wa taala, di mana nikmat Allah yang saat ini kita dalam keadaan sehat wal afiat, kita mampu untuk hadir ke masjid untuk melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua dan menerima ibadah amaliyah soleh kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada kesempatan ini, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan sebuah judul, yaitu etos kerja dalam Islam. Sebelum khatib melanjutkan khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kita sekalian, marilah kita tingkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semata-mata kita beribadah dan taat kepada Allah semata-mata mengharapkan ikhlas, ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tiada bekal yang paling baik, tiada bekal yang paling pas, yang paling bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Etos kerja dalam Islam yang bermakna adalah semangat bekerja dalam Islam. Tentu semangat bekerja ini harus dilandaskan dengan niat yang ikhlas. Niat yang mengharapkan kebaikan, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha dari Allah, sehingga segala aktivitas, segala apa yang kita buat, pekerjaan yang kita kerjakan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semuanya itu akan dinilai menjadi ibadah di sisi Allah. Toh apalagi pekerjaan, semangat bekerja untuk mencari nafkah, untuk memberikan sandang pangan kebutuhan keluarga, anak, istri dan kebutuhan lainnya. Maka di dalam hal ini, ketika kita melakukannya dengan ikhlas, maka itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengharapkan upah dan gaji tanpa dibarengi ikhlas ridha karena Allah, maka akan yang diperoleh oleh kita hanya semata-mata gaji saja. Tetapi kalau kita dibarengi dengan ikhlas karena Allah, diniatkan menjadi ibadah, itu menjadi amal soleh, dapat lagi kita upah atau honor atau gaji dari pekerjaan yang kita lakukan. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
Tidaklah aku perintahkan kepada kalian melainkan untuk menjalankan agama dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan menjadi ibadah, menjadi amal soleh. Walaupun itu pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan, kita selaku buruh dan lain sebagainya, dan itu akan menjadi amal soleh, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah ini tangannya kering, melepuh kena panas. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, mengapa tangan kau demikian?" "Tanganku kena panas. Aku menanam, aku bercocok tanam dengan cangkul sehingga tanganku seperti ini." Rasulullah ambil tangan tersebut lalu dicium. Tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan yang diniatkan dengan karena Allah, dan dia mencari nafkah kebutuhan kehidupannya, sehingga Rasulullah menghargai, Islam menghargai hal yang demikian. Maka oleh karena itu, semangat dalam bekerja perlu kita tanamkan agar menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza quriyatis salatu fantashiru fil ar. Apabila kamu telah melaksanakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah. Setelah kita bertobat, jangan kita lupa ingat Allah. Jangan kita lupakan Allah, berzikir, ingat Allah banyak-banyak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim, yaitu orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mereka adalah orang-orang liulil albab, mereka adalah orang-orang yang sempurna akal. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Inilah ayat Allah yang menunjukkan bahwa kita untuk semangat bekerja. Selesai solat, selesai kita melaksanakan ibadah, kerja aktivitas kembali kita kerjakan. Maka dalam Islam diajarkan bahwa kita bekerja adalah merupakan salah satu kewajiban apabila kita untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Pekerjaan itu akan menjadi mulia bagi diri kita, dikarenakan landasan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, "Innallaha yuhibbul mu'minal mukhtarif." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang mukmin, menyukai seseorang mukmin yang giat dalam bekerja. Giat dan semangat dalam bekerja. Allah menyukainya dikarenakan kita adalah bekerja dalam beribadah, dalam rangka mencari nafkah, dalam rangka mencari kebutuhan, adalah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu pekerjaan itu tidak terlepas dari perintah Allah. Salat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, amalia-amalia soleh kita laksanakan. Maka Rasulullah katakan, "I'mal dunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah kalian, bekerjalah kamu dengan semangat dan giat seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beribadahlah, beramallah. Perintah salat laksanakanlah, dan ibadah yang lainnya seakan-akan engkau esok akan mati. Maka dalam Islam diajarkan bahwa kita untuk selalu semangat bekerja dan beribadah, tidak terlepas. Tetapi ada orang yang lupa, hanya bekerja terus menerus, dia lupa perintah Allah. Seakan-akan hidup dan matinya hanya untuk kerja. Dia lupa nanti ketika ia mati dikubur, dia akan dibangkitkan, dia akan diminta pertanggungjawabkan. Umurnya yang ia habiskan, apakah tidak dituntut oleh Allah? Semua itu akan dituntut oleh Allah. Pekerjaan itu tidak meninggalkan perintah Allah. Maka salat, ibadah, bekerja itu merupakan dari satu bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Siang, malam, pagi, petang, pergi pagi, pulang malam,
bekerja peras keringat banting tulang, tapi lupa terhadap perintah Allah, ini juga salah. Ini juga akan menyesatkan dan menjerumuskan dirinya. Selayaknya kita bekerja dan beribadah. Jangan hanya bekerja saja. Walaupun pekerjaan itu ibadah yang besar di sisi Allah, tapi ingat, perintah Allah bukan hanya bekerja, tapi beribadah dan bekerja itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab." Apabila kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lainnya dengan sungguh-sungguh dan berharaplah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai bekerja bukan kita langsung berhenti, tapi kita tetap giat dan semangat. Selesai satu pekerjaan, selesai suatu aktivitas, masih ada aktivitas yang lain dan kita tidak bermalas-malasan. Terus kita kerjakan pekerjaan berikutnya dengan sungguh-sungguh. Inilah perintah Allah. Maka dalam hal ini, suatu pekerjaan yang demikian juga ketika kita menjadi seorang pengusaha yang mempekerjakan orang, suatu lembaga atau suatu hal yang mempekerjakan karyawan, perusahaan dan lain sebagainya, perkantoran dan lain sebagainya. Dalam hal ini Islam juga telah mengajarkan bahwa jangan sampai kering keringat orang yang bekerja itu, maka berilah upahnya tersebut. Islam mengajarkan demikian. Pekerjakanlah orang-orang dengan selayaknya, hormatilah budak, berilah pakaian sebagaimana engkau engkau pakai, berilah makanan sebagaimana engkau makan, berilah pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan jangan engkau memberikan lebih daripadanya. Itulah hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang pekerjaan, dan sehingga jangan sampai keringat orang yang bekerja tersebut, melainkan sudah diberikan upahnya. Allah, Rasulullah telah memberikan ajaran kepada kita dengan sempurna. Semuanya tidak teraniaya, baik seorang bos, seorang pengusaha, baik seorang karyawan, dia akan tetap memperoleh haknya, dia akan tetap memperoleh kebaikan dan keuntungannya, tidak ada yang dirugikan dalam hal itu. Maka selayaknya lah kita selaku umat Islam berlaku adil, berlaku baik, dan memberikan perlakuan itu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan di dalam Islam. Jangan menunda-nunda, jangan memberikan kesulitan kepada orang yang membutuhkan. Berilah upahnya, jangan sampai dizolimi, jangan sampai dikurangi, bahkan dianiaya pekerjaan tersebut, karyawan tersebut, dikarenakan tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu ajaran syariat yang benar agar kita melaksanakan perbuatan dan syariat tersebut, agar kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang senantiasa tunduk dan patuh kepada syariat, tidak kepada aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat, tetapi aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Selagi aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita harus mengikutinya dari siapapun, baik itu bos, baik itu pemerintah, baik itu atasan kita. Tetapi ketika ia bertentangan dengan syariat, meninggalkan ibadah solat, kemudian berbuat zalim, maksiat, perlakuan-perlakuan, aturan-aturan maksiat, maka dalam hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Selayaknya jugalah kita untuk menolaknya ataupun kita memberikan arahan, dan apabila kita cocok dalam pekerjaan tersebut, laksanakan. Tetapi apabila tidak, maka konsekuensi kita harus meninggalkan suatu pekerjaan itu. Demi mencari yang halal, demi mencari yang sesuai dengan diridhoi Allah, tidak mengandung riba, tidak mengandung hal-hal yang menjadikan keburukan, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul taat. Taati Allah, taati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jalankanlah syariat ini, syariat Islam yang telah diajarkan kepada kita, tuntunan yang benar.
untuk menjadi panduan dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan semangat etos kerja dan kerja terus. Islam tidak pernah berhenti bekerja. Maka Islam mengajarkan terus bekerja, semangat. Tidak ada melemah. Selagi kita masih hidup, selagi nyawa di kandung badan, kita tetap semangat untuk beribadah dan untuk bekerja. Sampai kapan kita? Sampai akhir hayat kita. Semangat. Karena pekerjaan ini banyak. Ada pekerjaan yang ringan, ada pekerjaan yang berat, ada pekerjaan yang termasuk amaliyah ibadah. Karena ibadah itu adalah bekerja kita dengan Allah. Nanti di hari kebangkitan kita akan memperoleh upah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dilandasi dengan iman, kemudian dilandasi dengan ikhlas dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faya ayuhal hadirun. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma tawil umurana wa sahhil ibadah ilaika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yashkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dhikrullahi akbar.